Alex berkata, "Erika, katakan saja." Erika tersenyum dan berkata, "Alex, keterampilan memasakmu memang sangat populer. Aku tidak menyangka gurame asam manis kita sekarang bahkan tidak cukup untuk memenuhi permintaan konsumen. Oleh karena itu, aku berencana menambah porsi gurame asam manis besok. Dan harga juga akan naik menjadi 100.000 per porsi." Alex menggelengkan kepalanya dan berkata, "Erika, aku setuju dengan maksudmu untuk menambah porsi gurame asam manis untuk meningkatkan pendapatan. Namun, harga tidak boleh dinaikkan." Erika bertanya-tanya, "Mengapa harga tidak boleh dinaikkan?" Alex terlihat sangat serius. "Pernahkah kamu berpikir bahwa orang-orang yang makan gurame asam manis di sini adalah para petani dan orang-orang dengan pendapatan rendah? Keuntungan kita sudah tidak kecil dengan harga 65.000 per porsi. Mereka juga masih bisa menerimanya dengan terpaksa. Jika harganya dinaikkan lagi, keuntungannya memang besar. Tapi ini sudah mengabaikan hati nurani. Jika kamu bersikeras, aku tidak akan memasak gurame asam manis lagi. Karena aku dulunya juga seorang petani. Aku tidak boleh menipu saudara-saudara yang berada di kelas bawah." Oh, Erika tidak menyangka Alex akan mengatakan hal seperti itu. Pandangannya tentang Alex segera berubah. Oleh karena itu, dia tersenyum dan berkata, "Ya, apa yang kamu katakan itu benar-benar masuk akal. Sepertinya aku tidak cukup memahamimu sebelumnya. Aku sudah mengerti. Kalau begitu, aku akan mengikuti maksudmu. Kita hanya akan mendapatkan apa yang kita peroleh. Untung kecil tapi omset banyak. Dan pada saat yang sama menjaga perasaan saudara-saudara pekerja kita sehingga mereka bisa membeli gurame asam manis kita." Lalu, Erika mulai mengusur masalah ini. Menambahkan 100 porsi lagi. Dan juga mencari 2 orang koki untuk membantu memasak gurame asam manis. Berkat gurame asam manis, bisnis Hotel Emperor meningkat pesat. Tetapi Erika selalu memiliki rasa bersalah yang tak bisa dijelaskan. Sepertinya sesuatu akan terjadi. Benar saja. Sesuatu benar-benar terjadi hari ini. Erika berada di kantornya dan sedang berbicara dengan seorang pelanggan di telepon. Clara bergegas masuk. "Kak Erika, hal buruk terjadi. Ada seorang pelanggan yang memakan kalajengking dari gurame asam manis kita. Cepatlah ke sana." Erika cemas ketika mendengarnya. Apa yang terjadi sebenarnya? Kenapa bisa ada kecoa di gurame asam manis kita? Clara berkata, "Sementara ini masih belum tahu." Keduanya bergegas ke lantai pertama. Dan benar saja, seorang tamu di salah satu meja berteriak dan mengamuk. Salah satu pria dengan wajah persegi berteriak kepada pelayan, "Katakan, bagaimana penjelasanmu? Kalian ini peternak kalajengking profesional ya? Kalajengking juga ditambahkan ke dalam gurame asam manis. Kalian kira kami semua suka makan beginian?" Para tamu di meja ini memesan seporsi besar gurame asam manis. Di dalamnya ada kalajengking yang sangat mencolok. Pria berwajah besar itu mencibir lagi dan lagi. Kalajengking memang bisa dijadikan bahan obat dan dapat menyehatkan tubuh. Tetapi apa pantas jika muncul di dalam hidangan gurame asam manis kalian? Kalian harus memberikan penjelasan yang bagus untuk kami. Kami akan melaporkannya jika kalian tidak bisa menjelaskannya. Cepat beri penjelasan." Melihat Erika keluar, Alex buru-buru berkata, "Erika, ada yang aneh dengan hal ini. Aku rasa mereka memang ke sini untuk mencari masalah." Erika berkata dengan wajah datar,
Aku juga bisa melihatnya. Mereka sengaja mencari masalah di Hotel Emperor. Dia tersenyum saat berjalan ke meja itu. Semuanya. Aku adalah bos di sini. Mari kita tenang dulu. Kita bisa membicarakannya secara baik-baik. Oke. Pria berwajah besar itu sama sekali tidak peduli. Dia masih berkata dengan lantang, "Bos. Bagus. Hotelmu sangat bagus dalam menjaga selera kami. Ada kalajengking di dalamnya. Benda ini sangat beracun. Seandainya ada yang mati, bisakah kamu bertanggung jawab?" "Oh iya. Kami sudah melaporkannya." Tepat pada saat ini, dua anggota staf yang berseragam Badan Pengawas Obat dan Makanan berjalan masuk dan berteriak, "Apa yang terjadi? Siapa yang membuat laporan? Ceritakan situasinya." Pria berwajah besar itu segera mendekat dan berkata, "Aku yang melaporkannya. Kami makan di sini, dan malah memakan kalajengking dari gurame asam manis mereka. Anda harus menolong kami." Erika buru-buru berkata, "Rupanya Kepala Seksi Rendra. Ini adalah kesalahpahaman. Hotel Emperor kami sudah lolos standar kebersihan. Kepala Seksi Wang, Anda harus mencari tahu faktanya. Kepala Seksi Wang ini sudah beberapa kali ke sini. Kali ini dia tampak serius. Presdir Buana, aku memang telah melakukan pemeriksaan ketat pada saluran pembelian dan bahan-bahan di Hotel Emperor. Aku sangat tenang tentang kebersihan kalian. Tapi, apa kamu bisa menjamin karyawanmu tidak akan membuat kesalahan? Bagaimanapun, karena kalajengking muncul di hidangan hari ini, tolong beri kami penjelasan. Kalau tidak, aku akan segera menyegel Hotel Emperor." Alex berjalan mendekat dan menatapnya sambil bercanda. "Kepala Seksi Rendra, kamu juga tidak perlu terburu-buru menyalahkan hotel kami. Bagaimana kamu bisa tahu bahwa makanan kami tidak memenuhi standar? Mungkin saja beberapa orang jahat sengaja membuat masalah dan menaruh kalajengking pada makanan kami untuk menjebak kami." "Omong kosong apa yang kamu bicarakan?" Lelaki berwajah besar itu berteriak. "Apa maksud kata-katamu? Maksudmu, aku memasukkan kalajengking itu sendiri? Dasar orang gila." Alex tersenyum dan berkata, "Gila. Kaulah yang gila. Dan, bahkan sudah tidak tertolongkan. Seorang pengikut Gang Cobra. Kamu tidak perlu berpura-pura lagi." Sambil berbicara, Alex bergegas ke depan dan meraih lengan pria berwajah besar itu. Meskipun orang ini memberontak dan terlihat sangat kuat, tetapi dia hanya bisa patuh di tangan Alex. Di depan semua orang, Alex memasukkan tangannya ke saku orang itu. Apa yang dia keluarkan adalah sebuah amplop yang sangat rapi. Yang tertulis di atasnya benar-benar adalah Gang Cobra. Dengan sedikit goyangan, isi amplop itu berjatuhan. Kalajengking, lipan, dan laba-laba. Alex menunjuk pada hal-hal ini dan berteriak, "Katakan. Sekarang kamu perlu memberi penjelasan untuk Hotel Emperor. Jika tidak, kami akan memanggil polisi." "Kamu, apa yang terjadi?" Pria berwajah besar itu juga tercengang. Bagaimana bisa ada barang-barang ini di sakunya? Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Kepala Seksi Rendra, kamu harus menolongku. Barang-barang ini jelas bukan milikku. Dia yang memasukkannya ke dalam sakuku. Aku tidak mungkin membawa barang-barang ini bersamaku." Kepala Seksi Rendra berkata, "Oh, aku memang tidak melihat jelas tipuannya tadi. Siapa sebenarnya yang membawa barang-barang ini?" Erika yang melihat ini memarahi Kepala Seksi Rendra. "Faktanya sudah jelas.
Kepala Seksi Rendra. Tiba-tiba seorang wanita lain berteriak, "Aduh! Aduh! Hotel ini sangat tidak tahu malu. Kebersihannya sangat buruk. Astaga! Bahkan ada ini di dalam makanan." Semua orang langsung tertarik dengan asal suara itu. Kemudian melihat seorang wanita paruh baya mengambil sesuatu dari piring hidangan dengan sumpit. Orang-orang di sekitarnya tiba-tiba muntah. Ternyata benda itu adalah pantiliner yang biasa dipakai para wanita. Tidak heran jika beberapa pengunjung sensitif di sekitar memuntahkan makanan semalam. Sama sekali tidak bisa ditahan jika dipikirkan sedikit saja. Kebersihan Hotel Emperor sangat buruk. Kabarnya, gurame asam manis di sini sangat enak. Tak kusangka hanya makan sekali saja sudah membuatku memuntahkan makanan semalam. Ganti uang kami. Kalian harus mengembalikan uang kami. Erika juga menyadari bahwa wanita ini dan pria berwajah besar barusan jelas adalah rekan. Mereka bekerja sama dengan sangat baik. Membebaskan tuduhan rekannya dan menciptakan masalah lainnya. Ekspresi wajah Kepala Seksi Rendra seketika berubah. Lalu berkata dengan keras, "Bos, buktinya sudah di depan mata. Aku rasa Hotel Emperor harus segera disegel." Episode sebelumnya. Bersambung ********. Hari ini kusajikan 2 episode 33, berjudul Gang Kobra, dan episode 34 Pembunuh. For watching.